Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dari kelas 12 TKJ 3. Saya di sini akan meresum kembali tentang video tugas ke-7, administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama-tama adalah tentang apa itu bandwidth. Secara teknis, bandwidth merupakan banyaknya data bit yang dapat dikirim dan diterima oleh komputer dalam kurun waktu 1 detik atau disebut bit per sekon. Bandwidth bisa diartikan juga sebagai kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransferkan data dalam hitungan detik, sama seperti tadi bit per sekon. Jadi, analoginya seperti sebuah pipa, tinggi dan lebar sebuah pipa itu disebut bandwidth, dan alir yang melewati pipa tersebut disebut data. Jadi, semakin besar pipa tersebut, maka semakin banyak air yang dapat dialirkan. Nah, satu lagi seperti lebarnya jalan raya. Semakin lebar jalan raya, maka semakin banyak mobil juga yang dapat melewati jalur tersebut. Dan mobil tersebut diartikan sebagai throughput atau data, dan jalur tersebut bisa disebutkan sebagai bandwidth. Jadi seperti itulah analogi dari sebuah bandwidth pengertiannya. Lalu selanjutnya adalah jenis bandwidth secara transmisi terbagi dua, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Yang pertama adalah bandwidth analog, yaitu perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz. Lalu yang kedua adalah bandwidth digital, yaitu jumlah atau volume data yang dapat dialirkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per sekon. Jadi, bandwidth analog itu dikirimkan melalui sebuah suara, lalu diartikan dalam sebuah perangkat. Yang kedua adalah bandwidth digital. Bandwidth digital sudah menggunakan sebuah teknologi biner, yaitu 1 dan 0. Selanjutnya adalah jenis bandwidth internet. Terbagi dua. Yang pertama adalah bandwidth uplink, dan yang kedua adalah bandwidth downlink. Bandwidth uplink disebut juga sebagai batas kecepatan upload, dan bandwidth downlink bisa dikatakan juga batas kecepatan mendownload atau download ya. Jadi, bandwidth uplink ini digunakan ketika kita mengirim data lewat jaringan atau komputer. Lalu, bandwidth downlink ini digunakan ketika kita menonton video, mendownload sebuah video, gambar, musik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi bandwidth dalam jaringan. Yang pertama adalah sebagai pengirim data dan dapat bertukar data dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua adalah dapat membatasi kecepatan pengiriman data, namun tidak membatasi jumlah data yang dapat dikirimkan. Dan yang ketiga merupakan kebalikan yang kedua, yaitu dapat membatasi dapat membatasi jumlah data yang dikirimkan, namun tidak membatasi kecepatan pengiriman data. Yang terakhir adalah kebutuhan sebuah bandwidth. Yang pertama adalah kebutuhan bandwidth itu tergantung dari jaringan yang digunakan, karena di setiap jaringan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu seperti bervariasi. Yang kedua adalah sangat penting untuk menentukan berapa banyak bit per sekon yang melintasi jaringan, karena kebutuhan masing-masing sebuah jaringan berbeda-beda. Yang ketiga adalah bandwidth. Jaringan sangat penting untuk membangun atau merancang sebuah LAN dan WAN. Yang keempat adalah bandwidth merupakan elemen desain yang sangat penting dan menjadi prioritas utama untuk dioptimalkan dan dikonfigurasi secara benar. Yang terakhir adalah perangkat keras dan software yang digunakan menjadi tantangan dalam menghitung sebuah bandwidth. Dan terakhir adalah pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang terjadi bila kita tidak menentukan bit per sekon terlebih dahulu untuk dipakai? Yang kedua adalah, apakah kecepatan uplink dan downlink itu sama? Nah, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.